Pengelasan pada sebuah sistem harus dilakukan injek ya. Jadi pakai nitrogen untuk pengelasan. Panas ya. Tuh. Gelap dikit. Jangan terlalu gede deh. Ya udah. Jadi kalau kita melakukan pengelasan dialirin nitrogen, maka kotoran di dalam pipa tidak terjadi. Ini contoh. Ini contoh. Seandainya di dalam pipa kotoran ini terjadi, pastinya sistem kita akan kotor dan sering bermasalah. Ini dialirin nitrogen terus. Mencegah terjadinya oksidasi di dalam pipa. Bayangin itu hitam, itu kotoran pipanya, pastinya di dalam seperti itu juga. Jadi kenapa dialirin nitrogen? Dikarenakan nitrogen ini tidak terbakar, maka di dalam tidak terjadi pembakaran. Jadi kalau kita belah itu pipa, maka pipa itu akan bersih, mengkilat. Ini kita perlu tebal pengelasan dikit. Ya langsung. Udah. Ini pengelasan HE head exchanger. Jadi fungsinya di sini untuk mendinginkan liquid, bukan untuk merubah gas menjadi liquid, karena dia sumbernya sudah berasal dari akhir receiver tank. Jadi untuk mendinginkan liquid aja ini, dan juga untuk dari evaporator fungsinya untuk merubah liquid dari evaporator sini, dari dalam evaporator. Jadi seandainya dia berbentuk liquid, maka kita panasin ini di dalam ini liquid land, ini dia hangat. Jadi kalau dia udah hangat berarti membantu untuk pemuaian gas, pemuaian liquid yang belum sempurna menjadi gas, dibantu dipanaskan ini. Maka liquid bag atau liquid yang akan kembali ke kompresor tidak ada, kita kurangi. Kenapa? Evaporatornya adalah flooded,
cair, evaporator cair, nggak sama dengan evaporator biasa. Ini sebuah mesin es kristal melakukan instalasi pengelasan. Kita lakukan pengelasan. Ini banyak nitrogen kita stok. Kita menjadikan pekerjaan kita ini sebaik mungkin, sebersih mungkin. Kalau untuk garansi itu udah resiko kita. Sebagai teknisi kita jangan takut dengan garansi. Untuk mencegah jangan sampai terjadi garansi, ya kerja kita harus bersih. Nah, itu lihat lagi. Nah, ini pipa dari section akumulator. Nah, oh, ini ada lagi HE. Nah, HE ini sama aja untuk memuaikan liquid refrigerant biar tidak masuk ke kompresor. Nah, ini untuk pemasangan vibrator pad ini harus mengikuti alur as. Ini as kan lurus, jadi ikutin pemasangan vibrator pad ini harus mengikuti posisinya as kransat di dalam. Seandainya kita berlawanan, kita kasih posisi berdiri, kecilin deh nitrogennya, itu pengelasan terakhir. Jadi kalau begini, anggap pipa ini sebagai vibrator pad, kita posisi berdiri ini vertikal. Jadi goyangnya mesin begini, yang kita tahan begini, apa akan terjadi? Ini vibrator pad ini akan mudah bocor dan sering terjadi di elbow bermasalah, suka pecah. Jadi kalau untuk ini nantinya akan kami pasang lagi besi di sini, kita stud di situ, kita stud juga supaya mencegah jangan sampai terjadi elbow kita ini pecah. Ini akumulator tetap kami modifikasi, yang katanya si Anu tak perlu dipakai akumulator gede-gede. Nah, jadi kalau saya bikin gede nih akumulator, tapi di otak-atik dulu akumulatornya biar berfungsi dengan baik. Bukan akumulator, maaf, oil separator. Kalau akumulator kami bikin lagi yang gede tuh, 8 in, tinggi sekitar lebih kurang 60 cm. Fungsinya sama-sama penting pada sebuah mesin es kristal. Dan untuk receiver, nah ini contoh, sebuah contoh aja. Jangan kita, untuk tekanan tinggi ini tidak boleh rata, pipih ya, ditutup atas saja, tidak boleh. Kenapa? Tekanan receiver ini sangat tinggi, resiko untuk belah, pecah lasan akan sangat berisiko. Banyak kejadian di lapangan, receivernya asal jadi aja. Ini contoh, kalau yang salah receiver saya edukasi aja dulu sebentar. Nah, ini ada, ini langsung dilas, dijadikan receiver tank. Nah, ini padahal ini tekanan tinggi, jadi kalau kita jadikan receiver tank beresiko akan lasan kita akan belah.
lepas, apalagi unit tidak dipakai dipasang relief valve. Di sini kami hanya berbagi pengalaman bagaimana untuk pengelasan sebuah sistem pendingin biar tidak kotor dan bersih. Kalau untuk sistem pendinginan diwajibkan bersih. Kalau seandainya kotor, ini contoh, bayangin ini, kalau seandainya ini di dalam sistem ini kotor, apa yang terjadi? Maka filter akan mampat, oil separator akan mampat, gram-gram akan bikin klep haus, ring air haus karena kan gesekan karbon kotoran ini. Jadi jangan takut buang nitrogen cuman murah. Anggaplah habis 3 tabung atau 4 tabung baru 400.000. Kalau kompresornya jebol, berapa duit Anda akan mengalami kerugian. Oke. Kami di sini hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Oke. Terima kasih. Salam dingin. Ini boleh ditutup habis, dicek sekalian. Cek sistem. Itu cek valve-nya itu di itu langsung tuh sih. Cek valve dipasang. Gudang durian dia minta juga sekarang ini. Gudang durian di Cikarang. Masang stabilizer. Hah? Besok aja. Hah? Oh, tahlilan. Di? Oh iya, pergi lah tahlilan. Ya besok aja lah.